Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50 menit ke depan kita akan lakukan live tanya jawab seputar masalah kredit. Apakah itu bank, leasing, ataukah koperasi, dan misalnya kredit beragunan dengan sertifikat, jaminan sertifikat kendaraan, ataukah KTA, ataukah pinjaman online. Silakan kalau ada yang mau bertanya masalah kredit macet. Jadi kita 50 menit ke depan kita akan lakukan live tanya jawab masalah kredit macet. Apapun permasalahan Anda bisa ditanyakan di sini. Selagi saya bisa jawab, saya jawab. Jadi kita akan mencari solusinya seperti apa. Ya, masalah kredit. Kadang-kadang memang kita banyak debitur yang dipersalahkan. Ya enggak? Semuanya yang lain pihak bank menganggap semuanya sesuai dengan prosedur. Tapi kan kenyataannya terjadi di lapangan ini adalah oknum. Jadi kita bicara oknum ya. Oknum pegawai bank yang melakukan penagihan ataukah maintain debitur tidak sesuai dengan SOP yang ada. Sederhana. Kalau kita bicaranya sederhana itu untuk masalah SOP, misalnya katakanlah untuk masalah penagihan. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14 tahun 2012, penagihan tidak boleh dilakukan menelpon secara berulang kali yang sifatnya mengganggu. Tidak boleh melakukan penagihan dengan pengancaman. Tidak boleh melakukan dengan ancaman fisik, perbuatan fisik ya. Dan tidak boleh melakukan penagihan di luar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira ada yang rasakan apakah mereka melakukan sesuai dengan standar prosedur yang ada atau tidak. Jadi kalau penagihan tersebut ini adalah bentuk inisiatif dari tim collection. Kalau di bank itu namanya tim collection ya. Kalau di masyarakat biasanya mengenalnya namanya debt collector. Jadi mereka akan melakukan sesuai dengan bagaimana caranya debitur ini bisa melakukan pembayaran. Debitur akan dibagi dua. Terima kasih yang sudah baru bergabung dan sudah baru memberikan like-nya. Terima kasih. Debitur itu akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian debitur yang hope, yang masih ada harapan bayar, dan kedua lagi ada namanya debitur no hope. Tidak ada kemampuan, tidak ada harapan untuk melakukan pembayaran. Nah, yang ini dibagi lagi nih. Apa yang harus dilakukan? Apakah asetnya bisa dilakukan lelang atau tidak? Apakah bisa dilakukan dengan restruktur ataukah penagihan hard collection? Terima kasih yang sudah ngasih gift, boleh, makasih ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh pihak bank. Jadi semuanya akan dibagi, dipetakan debitur yang hope dan no hope tadi ya, sehingga dia akan memberikan solusi apa yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya pihak bank itu akan memberikan solusi ke debitur. Apakah itu melalui namanya restruktur, ataukah melalui namanya misalnya katakanlah grace period. Katakanlah tempat usahanya atau rumahnya terkena bencana ataukah kebakaran. Itu bisa melalui namanya grace period. Jadi bisa di hold angsurannya itu selama 6 bulan. Ada mekanismenya, ada grace period. Apakah dalam bentuk bencana alam. Tapi ini sifatnya pengajuan. Kalau bencana alam bisa apakah dari pemerintah seperti di daerah Mataram ya atau Lombok itu. Jadi dia ada bencana alam bisa dilakukan grace period, atau grace period itu ada dibagi misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun tergantung dari persetujuan dari pihak bank. Oyang, makasih yang sudah ngasih gift, teman-teman yang sudah ngasih gift, terima kasih. Kira-kira seperti itu. Jadi debitur itu bagaimana dia minta solusinya? Sebenarnya debitur itu hanya melakukan permohonan ke pihak bank, meminta solusi. Apapun solusi dari pihak bank, dia akan melihat, menganalisa seperti apa. Nah, yang lebih tahu itu adalah kondisi debitur. Debitur katakanlah dilakukan restruktur, kemampuannya menurun, ataukah dia ada kewajiban yang melebihi kapasitas. Sehingga debitur akan merasakan kemampuannya, katakanlah misalnya 5 juta, dia melakukan cicilan, sedangkan cicilan yang normal itu 15 juta. Jadi pihak bank akan melakukan analisa alasannya seperti apa, bukti-buktinya kenapa. Katakanlah misalnya berobat untuk sakit, untuk biaya berobat itu rekam medisnya dan biaya-biayanya itu kan bisa kelihatan, setiap bulannya bisa kelihatan.
Nah itulah alasan-alasan yang akan diberikan oleh pihak bank untuk menyetujui permohonan yang akan kita lakukan. Kira-kiranya seperti itu, ya. Untuk teman-teman, ini saya akan jawab dulu. Terima kasih yang sudah masih gift. Dari ya telat bang, nggak apa-apa, enggak. Saya baru masuk juga. Terima kasih yang sudah ngasih gift. Boleh. Siapa lagi nih? Oh yang Pak, kalau bank selalu datang untuk menagih dan mengancam untuk stempel stiker di rumah, terus kalau mengancam stiker itu kan rumah-rumah Anda. Jadi misalnya dia mau datang, suruh di depan aja, jangan masuk dulu di depan halaman. Kalau dia masuk kan bisa dengan dia tidak bisa masuk tanpa izin dari pihak debitur. Ya begitu ya. Mau pasang stempel stiker, Anda kan bagaimana dia mau masuk? Sedangkan bagaimana dia mau masang nempel stiker di tembok rumah, sedangkan dia tidak bisa, Anda melarang untuk masuk halaman rumah Anda. Apalagi kondisinya terkunci, tidak boleh. Pada saat debitur sedang pergi, dia masuk, dia terkena pidana. Memang jaminan itu, rumah itu dijadikan aset sebagai jaminan ke pihak bank. Tapi bukan berarti pihak bank bisa semena-mena ya. Semua sesuai dengan aturan. Ya gitu ya si Oyang. Siapa lagi nih? Saya baca lagi. Jo Silaban, ujung-ujungnya dinego juga sama lawyer. Nah, semuanya bisa, Bu. Lawyer kan bisa juga untuk memastikan Anda sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kita bicara untung dan rugi aja. Kalau misal masih untung ya silakan. Kalau rugi ya tidak usah. Gitu aja sederhana. Kalau lebih banyak untungnya ya nggak masalah. Tapi kalau menurut saya lebih banyak untungnya juga. Nanti kan kita bicaranya bagi debitur bisnisnya, bisnis untung dan rugi, kemampuannya. Kalau dia kewajiban harus sekian, nah nanti bisa dinego dengan lawyer yang spesialis, kan lebih enak juga, begitu ya. Oh yang jaminannya bukan rumah Pak, tapi kebun, tapi rumah saya diancam untuk tempel stiker, tidak boleh ya. Dari makasih ya, tidak boleh. Yang bisa dipasang itu hanya kebun ya, rumah tidak, bukan jaminan. Jadi tidak bisa, itu pidana itu. Tergantung dari atasannya itu. Dia lakukan pressure, dia dengan adanya pressure, tekanan dari atasannya harus menyelesaikan kredit yang bermasalah. Jadi dia melakukan berbagai upaya supaya debitur ini takut. Ya nggak? Takut misalnya disemprot, rumah Anda disemprot, sedangkan jaminan itu adalah kebun. Tanah kebun kan, jadi dia takut-takutin, disemprot lah, nanti bisa rumah ini bisa dilakukan lelang, padahal tidak boleh, ya, gitu Oyangnya, nggak usah khawatir. Boleh Mas, kalau agunan surat camat apa bisa dilelang sama pihak bank? Tidak bisa. Langsung saya jawab itu. Yani, Assalamualaikum Bang, mau tanya, saya telat kredit mobil sudah 2 bulan, kondisi ekonomi belum stabil. Ya, misalnya ini kewajiban Anda kalau tidak membayar cicilan, Anda menginformasikan ke pihak kreditur, pihak leasingnya. Buat secara tertulis kendala Anda seperti apa dan maunya seperti apa. Minta mohon kesabarannya pihak leasing, saya akan melakukan pembayaran di bulan apa akan selesaikan. Seperti itu ya. Manusia biasa, kalau sudah SP1 apa yang bisa kita lakukan? Kalau SP1 itu biasanya masih call 2, menunggak 1 hari sampai 90 hari. Itu bagusnya dilakukan restruktur. Obatnya itu restruktur. Dari pihak bank bisa restruktur. Restruktur itu banyak, bagiannya banyak. Apakah itu namanya recondition, bisa recondition, bisa diperpanjang lagi, bisa sesuai dengan kebutuhan dari debitur. Bank akan menilai. Ya. Oh yang makasih ya sudah ngasih gift. Siapa lagi? Siapa ini? Arta Nabil, Bang, bisa nggak si minta bantu jualin rumah sama bank, mau lunasin utang-utang gitu? Bisa aja dijual secara bersama-sama ya. Namanya jual bersama-sama, jual secara sukarela. Dari bank, saya di Slik Agunan adalah Aktiva, tapi di PK AJB yang ditingkatkan. AJB yang ditingkatkan Agunan. Nah, jadi gini, agunan dan jaminan. Saya yakin itu adalah jaminan.
aktiva itu jaminan, beda jaminan dan agunan ya. Jaminan itu adalah cash flow, kemampuan bayar, itu jaminan. Cash flow-nya itu adalah jaminan, menjamin bahwasanya Anda mampu akan membayar cicilan, itu jaminan. Kalau agunan adalah objek yang kita berikan apabila kondisinya terjadi macet, itu bisa dilakukan sebagai untuk dilakukan lelang. Seperti itu jaminan dan agunan. Tapi biasanya kalau saya sering mengatakan jaminan supaya lebih gampang dicerna oleh teman-teman, kan begitu. Ya. Itu dari ya. AJB yang ditingkatkan itu dilihat berapa lama ditingkatkan ke sertifikat. Nah, kan itu kan wajib namanya SKMHT. Nanti baru pasang hak tanggungan. Ya enggak. Tapi selagi AJB belum bisa. Jo silakan Bang. Mana lebih utama, pidana atau perdata ketika debitur sengaja menghalangi tapi Bang paksa masuk? Kita melihat kalau perdata itu sifatnya ganti rugi, tapi pidana hukumannya badan. Nah, itu aja bedanya. Mau kalau kalian minta ganti rugi, bagusnya ke perdata dulu. Tapi pada saat sudah perdata baru dilakukan gugatan ke laporan pidananya. Pidananya itu tergantung dari kebutuhan, ya. Siapa lagi? Bang Ojan, Bang, pinjamanku 1 sampai 100 tanpa agunan. Kenapa waktu pinjam kur malah pihak bank minta jaminan? Jadi begini, pihak bank itu bukan serta-merta debitur mengajukan tanpa jaminan tapi langsung disetujui. Tapi dilihat dulu, kalau debitur itu masih ada aset, mereka akan meminta aset itu. Kalau ada aset minta tanpa agunan, pasti pihak bank akan tidak mau. Intinya tidak mau. Kuncinya kalau tanpa jaminan itu akan sulit dilakukan penagihan. Sedangkan pegawai bank kalau dia mencairkan kredit, apalagi statusnya AO, dia kalau menunggak debitur menunggak, dia akan disuruh menagih, ya. AO akan menagih. Jadi dia tidak mau repot, dia lebih pengen aman. Kalau debiturnya rasa tanggung jawabnya kan lebih kalau memiliki agunan, ya. Gitu Bang Ojan ya. Bukan berarti dia minta tanpa agunan langsung kasih tanpa agunan, enggak. Kalau dia ada aset lain, ya dia akan minta aset itu. Minimal dititip ke pihak bank. Bukan sebagai jaminan, bukan sebagai agunan, tapi sebagai titipan. Siapa lagi ini? Spice Wing, malam Pak, gimana kalau hadapi DC datang ke rumah? Dia sudah WA akan datang pihak eksternal. Saya harus gimana Pak? Nggak peduli dia mau eksternal, mau internal, nggak peduli. Intinya pada saat dia datang, wajib Anda minta surat tugas yang mana. Surat tugas itu pasti 1 orang, tidak bisa 2 orang, 1 orang. Nah, kalau 1 orang yang ada namanya dia ngasih surat tugas, ngobrol, Anda bisa bicarakan dengan yang ada surat tugasnya. Yang lain boleh diabaikan. Kalau dia tidak menunjukkan surat tugas, itu Anda abaikan aja, usir baik-baik. Kalau dia tidak mau, jangan lupa telepon ke polsek setempat, ya enggak? Makanya disimpan, save nomor telepon kantor polisi terdekat. Pasti dia bilang tidak takut, tapi kalau pada saat ditelepon polisi yang datang, udah kayak ayam sayur itu, ya. Prabot Ar-Razak, saya sudah 2 bulan nggak bayar ke bank titik-titik. Usaha udah bangkrut, udah masuk SP2. Katanya bulan depan mau dilelang, bohong. Nah, saya bilang bohong. SP2 belum, SP2, SP3 belum. Dan setelah langkah SP3, mereka wajib melakukan namanya musyawarah dulu kan. Debitur sudah dipanggil dulu, masalah seperti apa, maunya seperti apa, kan begitu kan. Ada tahap negosiasi. Tidak mungkin 3 bulan langsung dilakukan lelang. Kecuali debitur itu walaupun menunggak 1 hari, bisa dilakukan lelang, bisa. Tapi debiturnya secara tertulis menyatakan, Pak silakan dilelang, saya tidak sanggup bayar lagi. Buat surat pernyataan bisa dilakukan dari call 1 statusnya lancar, langsung dicemplung menjadi call 5 atas permintaan dari debitur. Bisa, tanpa itu tidak bisa, ya. Siapa lagi nih?
Dari beda AO dan RR itu apa? Beda-beda pihak bank itu namanya jelas, ada AO, ada account officer. RR itu saya nggak tahu remedial apa, kita nggak tahu istilahnya, beda-beda. Intinya kalau AO sama marketing. Kalau AO itu account officer itu pasti dia mencari debitur, marketing juga, dia menganalisa juga. Kalau dia mencarikan kredit, tapi kalau debiturnya menunggak, dia juga melakukan penagihan, ya. Semuanya all in one di AO. Tapi kalau marketing dia hanya menjual. Pada saat dia menunggak, itu bagian lain. Kalau marketing beda. Kalau mungkin RR itu analis kali ya, remedial analis. Kalau analis dia melakukan analisa. Tapi biasanya pihak bank itu misalnya dia mengeluarkan kebijakan 3 bulan pada saat dia menunggak, dia 3 bulan wajib lancar, atau 6 bulan wajib lancar. Kalau menunggak sebelum 6 bulan atau 3 bulan, remedialnya wajib yang melakukan kunjungan. Berarti ada yang salah di dalam analisa. Remedial and recovery, iya betul, remedial dia wajib, dia kan menganalisa nanti. Dari itu kata tim hukum bank, namanya tim collection biasanya itu. Istilahnya bisa beda-beda, setiap bank beda-beda. Tapi intinya tim collection. Kalau misalnya masyarakat lebih tahunya debt collector di luar. Makanya saya sering mengatakan debt collector supaya lebih gampang dikenal. Itu aja sih. Siapa lagi ini? Jo Silabang, Bang, bisa nggak gugat leasing tahan BPKB padahal sudah lunas? Bisa sekali kalau itu. Bisa sekali. Kenapa tidak? Kalau sudah lunas tidak boleh ditahan. Mungkin ada denda yang Anda belum bayarkan. Wajib dibayarkan dulu, dilunaskan. Itu sebelum Anda melakukan gugatan, pastikan dulu kewajiban Anda sudah selesai. Kalau kewajiban sudah selesai, baru Anda bisa lakukan gugatan. Baru top itu. Dia tahan, dengan senang hati kita lakukan gugatan. Ya nggak? Makasih Dairia sudah kasih minum-minum, kasih gift ya. Yang sudah kasih gift terima kasih ya. Yang belum saya sebutkan, makasih yang sudah kasih gift. Yang belum kasih gift nggak apa-apa, tidak ada masalah. Siapa lagi? Ini Dodi, Bang, saya nunggak angsuran 2 bulan. Ini mau bayar 1 dulu, virtual account diblokir dan harus bayar 2. Nggak mungkin lah virtualnya diblokir itu, nggak bisa. Dia langsung. Kalau diblokir itu biasanya ini ya, pada saat kita bayar jam berapa, beda-beda, mungkin jam 6 pagi, mungkin jam 6 sore, mungkin jam 5 sore. Nah, pada saat di debit, nah pada saat dia di transfer, itu banknya udah tahu nih, banknya ada dana yang masuk, makanya dilakukan blokir supaya jangan terdebit oleh sistem, gitu. Jadi kalau misalnya kita bayar langsung, itu langsung kepotong, tergantung langsung, misalnya dia akan kebuka akun itu kebuka, tidak mungkin langsung masuk langsung ke blok, nggak mungkin. Jadi kalau pada saat masuk dicek dulu nih, kalau masih 2 bulan ya, dicek dulu. Pada saat ketahuan sama petugas bank atau ke bagian tellernya atau bagian apapun juga, pengecekan rekening. Nah, ini dananya ada nih, mumpung dia belum di debit, auto debit lah, debit secara otomatis diblokir lah, supaya dia akan menagih ke pihak debitur. Pak, itu terblokir, belum bisa diblok itu. Padahal nggak bisa itu diblok. Rekening pinjaman yang rugi siapa? Yang rugi adalah pihak leasing. Itu kalau misalnya dia ditahan itu telat 2 bulan, rugilah. Itu kalau saya jadi atasannya, saya akan tegur itu. Itu kan merugikan, karena pihak kreditur pada saat dia memberikan kredit, kalau ditahan menggelontornya jauh kemana-mana, sehingga akan mengurus CKPM, ruginya 2 kali, double. Gitu ya. Yuni, Pak, boleh tidak kita mengajukan bayar pokok pinjamannya aja? Boleh aja kita ngajukan, tapi disetujui tetap ada wewenang itu ada sama pihak bank. Bank akan memberikan persetujuan itu sesuai dengan tingkat permasalahan dari debitur. Masalahnya apa? Alasannya kenapa? Dijelaskan. Itu lakukan secara tertulis. Gitu ya. Yuni, Ibu Yuni.
Siapa lagi nih? Lesehan, Bang, saya pinjam rekening koran Bang titik-titik. Sudah 11 tahun nggak bayar bunga. Sekarang SP2 dipasang spanduk lelang ya, LE lelang kali ya. Kalau misalnya udah 11 tahun, menunggaknya 11 tahun ya. Menunggaknya 11 tahun, kemungkinannya sebenarnya harusnya sudah lama dilakukan lelang. Tapi kemungkinan ada kendala-kendala yang lain. Apakah jaminannya itu, asetnya itu terkendala, misalnya katakanlah tidak marketable, tidak marketable apa ya istilahnya marketable itu ya, tidak marketable ya, tidak kurang strategis lah, intinya kurang strategis, ataukah dalam gang, apakah tanah helikopter, bisa aja kondisi-kondisi itu dilihat lagi. Kalau dia memberikan SP 1 2 itu ancer-ancer mau dilakukan lelang. Menurut saya kalau 11 tahun udah kelamaan. Bagusnya Anda selesaikan baik-baik lah. Datang ke pihak bank, bagaimana nih maunya solusinya seperti apa? Ya, apa kalau minta pelunasan, minta keringanan, silakan diutarakan aja, tidak ada masalah. Gitu ya, Lesehan Azam. Amir Bro, Bang, apa memang sistem pinjam uang di bank titik-titik untuk pembayaran 6 bulan ke depan uang terhalang di awal? Itu namanya di hold berapa kali angsuran. Sebenarnya itu tidak ada dalam aturan. Kalau dalam aturan, kredit yang dicairkan wajib diserahkan 100% ke pihak debitur. Itu prosedurnya ya, tanda kutip. Nah, kalau misalnya di hold, ditahan angsurannya 6 bulan ke depan, biasanya ini permainan marketing ya dari pihak cabang ini, supaya dia mengamankan diri dia 6 bulan ke depan dia tidak, debitur ini tidak akan menunggak. Nah, dia minta pasti terpisah dari perjanjian kreditnya itu surat pernyataan bersedia dilakukan blokir senilai berapa itu. Pasti ada surat pernyataan. Tanpa itu tidak bisa dilakukan blokir 6 kali. Bahaya itu ya. Bahaya kalau tidak ada surat pernyataan itu, nanti dia bisa dilaporkan ke OJK. Ya. Gitu ya, Amir Bro. Bang Ojan, Bang, kalau jaminan yang dititip di bank, begitu uang prestasi, apakah bisa dilelang? Dia dilihat harus kalau lelang bicara prosedur dulu, bicara prosedur. Dia memberikan SP 1, 2, 3, dia memberikan pemanggilan ke debitur, kita lakukan pemanggilan maunya diapain? Misalnya katakanlah musyawarah seperti itu pemanggilan, terus dilakukan baru bisa kreditnya sudah lama atau tidak, menunggaknya itu kan baru 3 bulan, bisa 3 bulan, nggak bisa juga kan dia langsung dilelang. Jadi dia harus melalui proses. Pada saat dilelang wajib diberitahukan dulu debiturnya kapan pelaksanaan lelang. 1 bulan. Gunanya pemberitahuan itu apa? Supaya debitur bisa sekaligus mengingatkan, ini mau dilakukan lelang loh. Jadi si debitur kalau tidak mau dilakukan lelang, silakan negosiasi ke pihak bank. Kira-kira seperti itu. 1 bulan tidak ada keberatan ataupun inisiatif dari debitur, baru dilakukan lelang. Gitu ya. Siapa lagi nih? Rabbaniar ya. Jaminan rumah orang tua ya, tapi beda kota sama debitur, tunggakan 4 bulan. Malam-malam ditempel stiker petugas tanpa seizin ortu. Nah, itu kan secara etika penagihan, itu malam-malamnya jam berapa? Di atas jam 8. Nah, itu bisa dilaporkan ya. Nah, tidak boleh melakukan penagihan di luar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu bisa dilaporkan ya. Baik pidana maupun perdata. Bisa dilaporkan juga ke pihak banknya, dan jangan lupa di-CC-kan ke OJK. Ya. Jam 21.00 iyalah Rabane ya iyalah, tidak boleh lah, maksimal jam 8 malam. Novia, nama saya dipakai orang di leasing dan angsurannya macet Mas. Kalau Anda secara sukarela dan secara sadar mengajukan kredit, walaupun yang menggunakan nama hanya atas nama, berarti Anda secara sadar resikonya atas kredit itu Anda pegang
Ya, resikonya apa? Kalau debitur yang menunggak Anda ditagih. Kalau dia menunggak, Anda masuk ke SLIK atau BI checking, sehingga Anda sulit melakukan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya. Terus kalau ada jaminannya, ada asetnya, Anda bisa dilakukan lelang. Semuanya ditagih ke atas nama debitur. Bank tidak mau tahu. Pada saat Anda dapat kredit, dia akan tanya dulu, gunanya buat apa. Nah, begitu kan. Kalau misalnya buat orang lain, nah itu antara Anda dan pihak teman, nah, Anda bisa menagih. Jadi itu adalah sisi yang berbeda, ya. Begitu ya, Novia. Satu lagi nih, saya lihat lagi ya yang belum. JJ, Pak, saya dapat surat panggilan di pengadilan yang disampaikan oleh bank. 2 kali saya cek di SIPP nggak ada. Panggilan kemana? Kan itu bukan sidang. SIPP kan sidang, beda lah itu. Dipanggil mungkin ketemu ke pihak mungkin ada kejaksaan, itu BUMN ya. Berarti Anda kredit ke BUMN, biasanya dipanggil pihak jaksa. Jaksa itu mewakili dari institusi, ya. Karena kan pemerintah, gitu ya. Siapa lagi nih? Saya lihat yang lain lagi ya. Takutnya udah lewat yang belum. Arni, Bang, nasabah meninggal apa masih dibayar cicilan? Ya kalau misalnya ini kan harus ada namanya asuransi. Kalau tidak dibayar, kalau tidak ada asuransi, ya dibayar, wajib. Nanti ada ahli waris ya, ada keluarganya kan, itu dibayarkan ya. Tapi biasanya namanya kredit dipasang asuransi ya. Apang, Bang, kalau kredit macet terus motornya ditarik, apakah itu dinyatakan blacklist? Sebenarnya bukan blacklist ya, biasanya itu kurang bagus, skornya nggak bagus, ya, bukan blacklist ya. Itu skornya tidak bagus, diperhalus saja. Kalau blacklist itu istilah masyarakat, blacklist sulit dikasih pinjaman. Nah, itu bisa aja. Karena biasanya kalau bermasalah di satu kendaraan, mengajukan kredit kendaraan tempat lain itu akan sangat sulit, begitu ya. Kelana bilang, Bang, aku pinjam kur bank titik 200 juta, aku telat bayar, cemana itu Bang? Nah, kalau misalnya kemampuan minta direstruktur, ya. Kalau tidak ada kemampuan, maunya seperti apa? Apakah dijual secara sukarela, ataukah bagaimana? Ataukah ada aset lain? Kan begitu kan ya. Minta direstruktur aja kalau masih kemampuan. Sehat, makasih Bang, sama-sama. Rabania, jaminan ku rumah sudah Rabania. Saya cek lagi yang lain. Aku udah lewat ya. Arya Subagja, saya nggak terima surat SP 123, tapi pihak bank tetap mau ajukan lelang dan sampai debat di telepon. Anda pertama kali sebelum menyatakan Anda belum menerima SP 123, pastikan Anda lihat, Anda ingat dulu pada saat perjanjian kredit awal itu ada alamat surat menyurat, ya. Alamat surat menyurat itulah pihak bank memberikan ke alamat itu. Biasanya pihak bank kalau dia tidak mengantar, dia memberikan namanya itu dikirim melalui pos. Pastikan kalau rumahnya itu di perumahan, tanyakan ke pihak security, ataukah takutnya ada di bawah di parkiran, di teras, apakah di bawah kursi, kan kita tidak tahu. Tapi kalau pastinya Anda tidak dapat, itu Anda bisa mengajukan komplain. Bagusnya Anda melakukan secara tertulis. Lapor pihak bank, Pak, saya tidak menerima SP 123, mohon klarifikasinya, saya tidak menerima itu. Nah, gitu. Ditulis secara tertulis. Kalau Anda telepon komplain via telepon, hanya lisan, nanti tidak ada bukti bagi Anda. Takutnya apabila dia terjadi lakukan lelang, Anda melakukan gugatan, Anda kekurangan bukti-bukti yang ada, ya. Dari Bang, Undang-Undang 496 saya dapat permen, gak ada istilah pelang-pelangan, kenapa masih umum dilakukan? Jadi gini, sederhana aja. Dari sekian banyak debitur yang dilakukan pemasangan pelang atau semprot atau kasih stiker, berapa persen yang melakukan gugatan? Ya enggak, gugatan ya, kita laporan atau gugatan.
Kalau misalnya dari 1000 yang lapor itu hanya 1-2, berarti kondisi seperti itu masih dikatakan sukses. Jadi kalau laporannya banyak, pasti pihak bank akan melakukan stop. Biasanya dulu yang suka pasang stiker ini bank swasta, tapi sekarang udah kebalik. Bank plat merah. Dulu bank plat merah itu prosedural, dia tidak jarang sekali dia pasang-pasang stiker kayak gitu. Ya enggak? Tapi sekarang kebalik, bank plat kuning, bank-bank lain, bank swasta itu jarang sekali masang stiker, karena dampak resikonya sangat tinggi. Ya, apakah itu nama baik, apa namanya gugatan atau yang lainnya, terutama bagi pegawainya. Ya, begitu ya. Ari, izin mau tanya aja langsung. Surtape, saya angsuran yang diblokir 3 angsuran di bank, tapi 2 bulan nunggak langsung SP2 tanpa dikasih SP1. Ya, minta yang tertulis mana itu SP1-nya, tidak ada. Begitu ya. Itu kan ada tanda terima. Bank pasti biasanya ngirim melalui pos. Pastikan dulu alamat surat penjuratnya itu benar. 2000, Pak Eko, rumah saya Ego, mana bukan Pak Eko. Tulislah, lihat tuh Ego Channel. Pak Eko, rumah saya sudah ajukan lelang 2 kali tapi belum laku di lelang. Apakah masih bisa cicil? Selagi belum dilelang masih bisa Anda negosiasi ke pihak bank. Tapi kalau untuk melakukan cicil, kemungkinan besarnya mungkin tidak bisa. Ya, kemungkinannya. Karena kalau lelang itu biasanya itu sudah kreditnya sudah lama. Biasanya itu sudah WO, write off, hapus buku. Sehingga kalau cicil itu tidak bisa. Kalau cicil tidak bisa, berarti wajib dilunaskan. Ya, gitu dari Ibu ya. Siapa lagi nih? Makasih yang sudah ngasih gift. JJ. Lalu gimana Pak surat dari pengadilan yang saya tidak menghadirinya? Bagus saya datang, ya. Bagus saya datang. Siapa lagi nih? Hari panjang 1 tahun lancar bayar Om. Setelah itu nggak full 1 bulan bayar. Itu gimana ya Om? Kalau nggak full bayar, berarti kemampuan Anda masih ada. Minta dilakukan restruktur aja sesuai dengan kemampuannya itu ya. Itu hari panjangnya. Sayang kalau nggak di restruktur. Kalau nggak Anda kumpulkan duit, jadi minta di recondition aja. Jadi Anda bayar bunga berjalan, tapi misal harus yang katakanlah tenornya jangka waktunya 36 bulan menjadi 37 bulan. Ya. Kabarnya, aku sering WA petugas minta keringanan pembayaran karena usaha sudah bangkrut, tinggal 100 juta. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Pada saat Anda mengajukan kredit, Anda melalui WA atau enggak? Persetujuan kredit melalui WA atau tidak? Kan enggak juga. Ada sisi formilnya kan. Pada saat Anda mengajukan kredit ada dokumen. Pada saat ada disetujui kredit ada namanya dokumen juga, perjanjian kredit, tertulis semuanya. Jadi bukan melalui WA. Boleh nggak WA? Bisa, tapi lakukan secara formalitasnya seperti apa, formalnya seperti apa, ya. Ajukan secara tertulis. Kadang-kadang debitur ini mau yang simple, tinggal telepon, tolong diperkecil, tolong di ini, enggak. Kita harus lakukan belajar dari sekarang, kita melakukan backup buat diri kita itu ada bukti tertulis dari kita bahwasanya kita sudah melakukan permohonan, ya. Bank aja memberikan SP 123 wajib ada tanda terima. Makanya dikirim SP 123 itu kebanyakan melalui pos. Nah, tanda terima pengiriman pos itulah menjadi alat bukti sebagai dia sudah melakukan mengirimkan SP 123. Tanpa itu tidak bisa. Misalnya dia kirim tidak ada bukti tanda terimanya, tidak bisa juga. Ya. Siapa lagi nih? Kabarnya, apa harus datang ke bank Bang? Bagusnya datang aja ke bank. Kalau dekat datang aja. Ngapain melalui surat penjurat langsung melalui pos kayak musuhan? Bagusnya etikanya kita datang aja, tidak ada masalah. Ya. JJ, Pak, surat dari pengadilan add barcode, tapi saya scan barcode nggak ada keterangan apa-apa. Nah, coba pastikan datang ke pihak pengadilan, tanyakan. Jadi lebih enak. Nggak ada keraguan, nggak ada dusta di antara kita. Hari panjang, terima kasih Om, sama-sama. Toko Ilham, intinya kalau udah dikasih kepercayaan untuk utang, ya amanah, jaga kepercayaan orang, udah gitu aja. Anda punya toko kan, nah pasti Anda usaha. Apakah
tokonya itu lancar terus atau tidak? Ya, nah, nanti saya doakan semoga Anda lancar terus. Jangan sampai Anda pada saat Anda menunggak, kondisinya terjadi sama Anda. Nah, Anda coba komentar seperti ini ya. Nah, saya sarankan ada komentar seperti ini pada saat Anda lagi kondisinya menunggak, ataukah Anda minjam ke sama saudara, ataukah sama mertua, ataukah sama tetangga. Nanti Anda komen seperti ini. Jaga kepercayaan. Anda tidak mampu lagi, Anda udah usaha. Nah, saya menyarankan Anda komentar seperti ini lagi. Ya, seperti ini tidak tahu esensi ini. Tidak ada debitur yang mau menunggak. Jadi Anda harus tahu itu. Anda punya toko kan, toko Ilham. Nah, Anda rasakan nanti ya. Lihat aja nanti. Jangan kayak sok-sok hebat gitu. Jaga kepercayaan. Nanti kalau Anda belum pernah minjam kali ya. Ini jawab lagi dari material. Kalau bangkrut lapor ke bank, pasti ada solusi. Contoh bisa restruktur kecil. Bank itu mau nggak? Jangan sok-sokan prosedur. Kalau memang prosedur tidak ada debitur ini pusing, stres dibuat sama petugasnya. Ini kan oknum. Nah, banyak oknum ataukah sesuai dengan prosedur? Aduh, ini nih. Yang kayak gini nih harus di banyak minum susu ini. SP dikirim lewat WA Bang. Bisa aja melalui WA, tapi kalau ininya kan Anda bisa itu pada saat di pengadilan bisa juga Anda jadikan alasan melalui WA Anda aja. Memang saya tidak ada alamat, kan ada surat menyurat itu pada saat PK, gitu ya. Itu Rabania ya. Gianluka, malam Bang, saya SD SD bayar apa itu SD? Bayar mobil 18 bulan. Cuma saya nunggak 5 bulan, unit mau ditarik sama orang. Tidak bisa dilakukan penarikan, walaupun Anda menunggak 1000 tahun. Nah, boleh dilakukan penarikan dengan 2 catatan, ya, dengan 2 syarat. 1, debitur secara sadar mengakui uang prestasi. Yang kedua, debitur secara sukarela menyerahkan kendaraannya. Itu udah jurisprudensinya putusan dari Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Siapa lagi nih? Gian, Bengkulu Bang, hadir, siap. Bengkulu di mana ini Gian? Siap, sama kita. Belia, Bang, apa bisa kredit macet dibuat pidana? Tidak bisa, gitu ya. Kecuali misalnya kredit macet itu Anda, misalnya kredit kendaraan Anda jual kembali, Anda gadaikan, nah itu bisa pidana, ya. Gitu ya, Belia ya. Tapi kalau pinjam meminjam pada saat Anda tidak mampu bayar, kreditnya macet, tidak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana seseorang dikarenakan ketidakmampuan. Siapa lagi? Arsoyo, Om, bila store nggak full, gimana Om? Bagusnya direstruktur, berarti Anda masih memiliki kemampuan. Mami Rida, kalau rumah mau dilelang, gimana Bang? Kalau disuruh ke bank harus datang AOA enggak? Apa ini? AOA ada enggak gitu mungkin ya. Dilelang bagaimana kalau disuruh ke bank? Datang aja. Tapi jangan, saya sarankan pada saat Anda diminta surat pernyataan ataupun yang lain, Anda jangan tanda tangan. Ya, kalau disuruh surat ditulis sudah ditulis sama pihak bank atau pihak pemberi kredit itu, Anda tidak sesuai dengan isi dari yang disuruh tanda tangan itu, kesepakatan itu, Anda tulis di bawah, dikasih note. Saya tidak menyetujui dari semua poin di sini. Nah, ya nggak, tanda tangan di sampingnya. Nah, tanda tangan di samping tulisan Anda, baru Anda tanda tangan. Ya, begitu ya. Gitu Mami ya. Berabe, Bindit, kemudian leasing jual cash ke orang lain, apakah saya aman Bang? Kemudian pihak leasing jual cash ke orang lain, apakah aman? Dia dilunaskan atau tidak? Ini kan bisa jadi oknum. Bisa juga dia bayar, bisa disalahgunakan, ya enggak? Kalau misalnya dari pihak leasingnya langsung, misalnya secara proseduralnya benar, dilakukan penjualan secara lelang atau seperti apa, bisa melunaskan kredit Anda, itu tidak ada masalah. Tapi kalau disalahgunakan kan ada juga yang rugi, ya enggak? Dari makasih ya, minum kopi, wah tahu aja minum kopi. Ya. Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gitu ya, berabe sudah ya.
Bang Yuda, kalau nunggak 5 bulan gimana Om? Nah, 5 bulan masih memang riskan kalau minta direstruktur, dilakukan restruktur riskan. Bagusnya minta restruktur kan. Tapi kalau sampai 5 bulan riskan. Restruktur itu 1 sampai 3 bulan. Tapi selagi NPL masih bisa. Yang tidak bisa itu adalah pada saat WO. Anda masih memiliki kemampuan atau tidak? Kan gitu ya. Intinya begitu dulu. Kalau Anda masih memiliki kemampuan, kalau menurun ya minta direstruktur. Siapa lagi? Gian, terima kasih sama-sama. Malam Pego, salam sehat selalu, sehat selalu. Itu Derry, Toko Ilham, bener kata Bang Ego. Semoga abang lancar terus ataupun profesinya. Iya, dia tulis toko itu. Ada aja kayak gitu kan. Kadang-kadang dia yang orang lain yang belum ada masalah, dia merasa hebat. Nanti pada saat dia bermasalah, nanti baru. Sama kalau kredit itu, pihak bank melakukan analisa pada saat ini. Kemampuan pada saat ini, bukan kemampuan pada saat yang akan datang. Sehingga apapun ceritanya pihak bank, dia tidak bisa meyakinkan kredit ini akan lancar atau tidak. Tapi dia probability, kemungkinannya, jangan sampai untuk memperkecil risiko dilakukan analisa. Kemampuan debitur pada saat ini. Ya, gitu. Kadang-kadang kayak gitulah. Namanya manusia kan ya, sosok ini sosok kalau kata bahasa Jepang sosok paten. Pada saat dia lagi bermasalah baru dia mewek kan, tapi kita doakan yang baik-baik aja, semoga lancar selalu. Manirda, Bang, kalau nggak datang ke bank gimana Bang? Nah, nggak ada masalah juga, Anda fokus cari uang, fokuskan cari uang. Nah, kalau tidak ada ini, Anda sibuk datang bolak-balik ke bank tapi Anda tinggalkan cari uangnya, gimana? Sedangkan Anda harus menyelesaikan kredit tunggakan yang ada kan? Ya udah, selesaikan dulu. Sama kayak saya Bang, sama dari Kresno, Bang, kalau dapat surat dari kejaksaan gimana Bang? Datang aja, nggak ada masalah. Datang aja, ya. Kalau nggak bayar katanya dia mau kasih banner, ya kayak gitulah. Petugas sih itu oknum itu, ya. Oknum biasalah dia takut-takutin, jangan mau kalau dia mau pasang banner apa-apa. Kan dia mau masuk rumah Anda, ya udah. Mau masuk rumah Anda, ya dia minta persetujuan dulu masuk halaman. Ya tidak boleh dia masuk sembarangan. NSR, makasih ya, Yoyoy. Nah, makasih ya sudah kasih gift. Ya. Nuse, Bang, kalau nggak bayar tagihan CC udah 5 bulan macet. Ditanya Bang untuk program apa nih? Untuk program apa? Mami, kalau nggak datang ke bank gimana Bang? Ya, fokus cari uang ya. Tadi saya bilang ya, Nuse tanggung nih Nuse ini. Bang untuk program apa nih? Ya. Nuse, siapa lagi? Bisa naik NSR. Ini bukan ini ya tidak perlu naik ya. Bang, harus pakai pengacara urusan bank itu? Kalau misalnya pihak bank itu sesuai dengan prosedur, saya tidak ada masalah, tidak perlu pakai pengacara ya. Tapi kadang-kadang ada oknum yang katakanlah dia nakut-nakutin pihak debitur, bagusnya didampingi pengacara ya. Bukan masalah apa-apa, katakanlah dia ini kita langsung lelang, belum saatnya lelang, dia langsung diancam lelang. Katakanlah dipasang stiker seperti itu. Jadi kuasa hukum ini memastikan prosedurnya yang benar, kan begitu kan? Kalau dia tidak benar, tidak mungkin nggak ada ini kuasa hukum memastikan aja, gitu ya. Klikosing, assalamualaikum, izin menyapa Pak. Waalaikumsalam, selamat datang Klikosing. Nah, udah berapa kali belum nggak ketemu di Klikosing ya. Siapa lagi? Dari saya dulu juga pernah pongah, pasti kelar cicilan, ternyata sekarang Tuhan punya kendala lain. Iyalah, begitulah. Namanya biasanya kita yang seperti itu, Tuhan itu maha adil, itulah. Nah, kalau dia masih ada yang pongah, itulah beda Tuhan sama yang pongah ini. Tuhan maha tahu, dia sok tahu karena jadi ini, tapi ya udahlah, kita harus berpikir yang positif. Nah, teman-teman di sini kan saya mau tanya dulu di sini nih, yang lain nih. Di sini semuanya memang sengaja menunggak atau tidak? Ada pihak bank sesuai dengan prosedur nggak? Kalau lagi, contoh begini, dia datang, permisi Pak, assalamualaikum, saya dari pihak bank. Jadi bagaimana Pak? Bapak kan belum bayar cicilan. Jadi bagaimana kedepannya Bapak mau seperti apa? Kalau Bapak jawabkan saya belum ada duit. Bagaimana usaha lagi menurun?
sekali, 2 kali, 3 kali masih dia datang seperti itu nggak, nanti dia bilang udah mulai keras itu kan. Nah gitulah. Sedangkan prosedur wajib tetap namanya beretika, gitulah. Nah, gitu kira-kira ya. Abang Somai, jadi solusi paling baik kalau menghadapi kredit macet di bank gimana solusinya? Sesuai keinginan debitur maunya seperti apa. Debitur kalau masih memiliki kemampuan ya minta direstruktur lah. Kalau kredit macet, kalau minta dilunaskan ya dilunaskan. Apakah dijual aset yang lain ataukah secara sukarela, ya enggak? Begitu ya, Abang Somai. Sesuai dengan debitur maunya seperti apa. Sesuai dengan debitur itu setiap orang berbeda-beda. Ada masih memiliki aset, ada yang tidak. Kan solusinya makanya dilihat dari permasalahan yang ada kan. Lihat satu persatu. Smile, makasih ya. Muse, untuk program cicilan atau keringanan tapi belum mampu juga, saya harus jawab apa ke DC? Ya udah, nggak usah dijawab, tunggu dulu lah. Anda fokuskan cari uang. Anda fokuskan, Anda mau mengajukan ada duit sekian nih, ada duit sekian. Anda mengajukan. Ya begitu aja, tidak disetujui ya udah bilang aja ini saya segini ada duit segini, ya udah Anda cari duit dulu lah. Nanti kalau enggak udah abaikan dulu lah. Fokus cari uang dulu, bagaimana Anda bisa menyelesaikan. Ya enggak? Anda ngapain Anda pikirin tentang pihak bank itu? Hutang adalah hutang, memang wajib. Tapi yang lebih wajib lagi Anda mencari duit, cari nafkah dulu nih. Duit dulu nih, dapat duit nih, baru bisa dinego. Tapi ada duit bagaimana mau nego nanti kan? Nah, nggak usah dipikirkan masalah itu. Yang penting kewajiban Anda tetap Anda jalankan, mencari nafkah, mencari duit untuk menyelesaikan. Kalau kemampuan negosiasi tergantung dari pihak bank menyetujui atau tidak. Kita hanya memohon. Lakukan secara tertulis dan minta Anda bayar, jangan bayar sebelum ada bukti tertulis dari pihak bank sudah disetujui atau tidak, ya. KWD, bank mau nggak ya bang bayar nyicil pokok gitu? Tergantung dari tingkat permasalahan dari debiturnya. Tidak semua debitur itu diberikan dispensasi dari pihak bank. Dia melihat dulu nih, dia kan manusia juga, menganalisa debitur ini benar bohong atau tidak. Alasannya apa? Pada saat Anda bilang Anda tidak memiliki uang, tapi pada saat ini di rumah Anda semakin usahanya semakin maju, rame, kan tidak match kan? Nah, makanya Anda lakukan secara tertulis. Dia lihat dulu permasalahan yang ada. Itu memberikan cicilan pokok, hanya bayar cicilan pokok, hanya debitur yang bermasalah sesuai dengan kriteria yang dinilai oleh pihak bank. Permasalahan seperti apa, berat atau kecil, gitu ya. Siapa lagi nih? Derry, betul bang, nggak ada yang orang pingin hancur bisnisnya. Iyalah, nggak ada yang hancur, itu kan nasi, nggak mungkin lah. Yusuf, bang, kalau rumah kita lelang harganya jauh di bawah hutang, kita apakah kita wajib membayar lagi? Nah, saya bicara dari dua sisi. Pertama dari sisi prosedur. Sisi prosedur, bahwasanya pada saat dilakukan lelang, apabila hasil lelang tersebut di bawah dari pinjaman Anda, ya, maka debitur wajib melunaskan sisa yang ada. Ya, masih kurang untuk melunasi kredit Anda, wajib debitur tersebut melunasi. Itu dari sisi prosedur. Tapi pada saat biasanya ini kebiasaan, bukan pasti ya, kebiasaan. Pihak bank itu pada saat dia lakukan lelang, hutang yang sisa-sisa yang kurang itu dianggap lunas. Tapi itu tidak pasti, tergantung dari pihak banknya, ya. Biasa saya bicara kebiasaan, bicara prosedur seperti apa, begitu ya. Begitu Pak Yusuf ya. NSR, hari ini saya disuruh mengosongkan rumah. Tidak bisa pihak bank minta mengosongkan rumah. Ya, jangan mau kosongkan rumah. Yang bisa mengosongkan rumah itu adalah pihak pengadilan. Kan rugi Anda kalau mau mengosongkan rumah. Bagaimana mau mengosongkan rumah? Kalau Anda mengosongkan rumah, pertama Anda biaya sewa, ataukah Anda punya rumah lain. Berarti Anda ada ongkos untuk pindah kan? Emang Anda pindah itu tinggal lempar-lempar doang, lemari, kursi, ada sofa, untuk lempar-lempar gitu aja sampai, kan nggak mungkin. Pakai kendaraan juga ada biaya kan, ada kos yang timbul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Anda mengosongkan, maka itu ada namanya biaya tetap. Biaya tetap itu air, listrik, ya enggak?
Kalau listriknya diputus, otomatis harga jualnya akan jatuh. Bank akan rugi. Dia itu sifatnya menakut-nakuti, ya. Jadi jangan pernah Anda mengosongkan rumahnya. Rugi. Pihak bank rugi, debitur rugi. Dua-duanya rugi, kecuali Anda menyerahkan secara sukarela asetnya itu tanpa melalui lelang. Istilah namanya AIDA, agunan yang diambil alih. Tanda tangan. Jadi Anda tidak akan ditagih lagi, aset tersebut langsung dimiliki oleh pihak bank. Bebas. Jadi tanggung jawab bank melakukan pembayaran dari pihak melakukan pembayaran apakah listrik, air atau biaya maintenance lainnya terhadap rumah itu, bank ya tanggung jawab. Begitu ya. Jadi jangan mengosongkan. Aset, bang, saya kredit motor telah 3 bulan, terus saya di WA oleh pihak leasing mau ditarik motornya, tidak boleh dilakukan penarikan secara paksa, ya, gitu ya. Bisa diancam pidana. Yang penting kuncinya sudah berpindah tangan. Nama sudah ngasih kita, makasih ya sudah ngasih gift. Barusan tadi saya pinjam Gita, barusan tadi jam 5 sore saya didatengin FC kredit titik-titik. Dia nggak mau pulang sampai jam 8 tadi baru pulang, kan maksimal jam 8 ya kan. Dia datang, Anda di perumahan atau tidak? Kalau di perumahan kan dia bisa disuruh security yang atau siapa suruh dia keluar. Kalau di tempat umum, katakanlah dia itu bukan perumahan, di luar dia bisa. Tapi kalau mencurigakan, Anda bisa telepon polisi kan. Jangan lupa divideokan, ya enggak. Kalau nunggu di depan rumah Anda itu melakukan namanya pressure, tekanan. Anda bisa videokan, Anda bisa lapor polisi. Telepon polisi terdekat. Memang pihak di situ dia akan berani. Dia bilang tidak takut. Pada saat Anda melakukan telepon langsung, datang pihak polisi, saya jamin dia tidak akan berani, ya enggak. Ya, namanya manusia kan untuk meyakinkan orang lain kan bisa aja dia bilang saya tidak takut sama polisi. Nah, pada saat polisi datang udah kayak ayam sayur dia kan, kayak gitulah kira-kiranya. Ya, jangan lupa divideokan. Tidak boleh dia nongkrongin di rumah debitur tanpa seizin debitur. Makanya udah usir baik-baik, divideokan, minta surat tugasnya mana, namanya siapa, supaya Anda enak melaporkannya siapa, ya enggak. Begitulah. Begitu ya kita ya. NSR katanya jangan sampai diusir oleh pihak kolektor. Anda laporkan lagi, Anda ancam balik. Dia kan ngancam Anda yang ngancam dia. Coba lakukan kalau berani. Jangan lupa di CCTV rumahnya ya. Belilah CCTV, ya kak, CCTV. Nanti bisa jangan lupa dibeli juga stikernya, ya. CCTV yang menangkap suara. Jadi pada saat dia berani seperti itu, enak ngapur kan enak, mantap itu. Anda posisi di atas angin, ya enggak? Tapi bukan pihak bank yang kena, petugasnya itu yang kena. Itu kan inisiatif sendiri. Tidak ada pihak bank instruksikan mengosongkan, tidak ada. Itu inisiatif dari penagih, ya enggak? Petugas itu. Gak usah khawatir NSR. Abang Somai, tapi malu sama tetangga kalau liatin orang bank pada datang terus ke rumah. Sekarang Anda pikirkan gini, sederhana aja. Anda mau pikir malu atau Anda mau sengsara? Sederhana aja. Anda kan tidak meminjam tetangga, ya enggak? Kalau tetangga sakit kepala, Anda kan tahu satu kampung. Kalau pinjam sama saudara, rusak hubungan persaudaraan. Nah gitu, kira-kira seperti itulah. Siapa yang mau debitur yang mau menunggak? Nggak ada, kecuali dia memang itikadnya jelek, ya kan. Itu kita musnahkan, itu memang benar, itu tidak boleh itu. Dan saya berpihak ke pihak bank. Kalau ada debitur sengaja melakukan pembobolan, dia memang sengaja tidak melakukan melanggar hukum, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Nah, ini kan kita bicara konteksnya itu debitur benar-benar kondisinya sedang bermasalah secara sisi keuangan, bukan tidak niat, bukan tidak mau membayar ya. Ini hanya penundaan aja, ya, harus diluruskan. Padahal udah bilang tahun ini lunas, lalu bilang nggak bisa. Iyalah, dia berusaha, dia kan dikejar target, begitulah. Udah nggak usah khawatir, udah ngapain pusing-pusing. Diemin aja itu NSR ya. Jangan lupa dipasang CCTV. Siapa lagi? Dran, Bang DC mungkin
Mungkin nggak sih nagih datang ke kantor? Bisa aja dia datang ke kantor. Pertama kali dia dilakukan alamat penagihan kemana? Ke rumah. Kalau datang ke kantor itu bisa aja, tapi tidak bisa dia semena-mena kan? Kan ada security di sana. Jadi Anda bisa dilaporkan secara institusi dari pihak kantor Anda bisa. Nah, kalau mau melakukan penagihan itu silakan, ini sifatnya pribadi. Perusahaan tidak ada sangkut pautnya. Bisa begitu. Ya. Kresno, Pak, gimana caranya minta untuk di stop dulu angsuran? Bisa nggak ya? Ini saya sudah menunggak 3 bulan. Untuk dilakukan stop itu bisa aja kita lakukan. Namanya grace period. Tapi kondisinya tidak, kondisinya itu tidak pada saat Anda kondisi menurut, tidak. Pemberlakuan kondisi untuk stop pembayaran itu pada saat misalnya Anda kebakaran, gempa bumi, begitu kan, seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti ini Anda wajib ajukan secara tertulis, minta waktu untuk penundaan aja. Memang bank tidak akan menyetujui itu, pasti tidak menyetujui. Tapi sebagai debitur kita sudah memberitahukan, bank sudah tahu ini bakal menunggak 3 bulan ke depan. Dia tetap melakukan penagihan, mencoba melakukan penagihan. Datangi baik-baik, gimana Pak, tolong bantu kami. Dia ada tekanan juga dari pihak atasan. Nah, nanti ada tinggal alasan aja, nggak ada masalah itu. Ya. Bang walaupun tidak menyetujui tapi dia udah tahu, ya. Oke, LSR, oke Pak Steve, lanjut. Siapa lagi? Wah, ini ada Samsul yang konsul di sini rata-rata nggak niat bayar utang. Nanti keluarga dia, nanti kita tungguin aja keluarga dia sendiri atau yang lain, begitulah. Nanti dia baru tahu rasa. Kalau misalnya dia penagih, kita sama-sama tim collection. Nah, belum ngerasain dia. Yusuf, saya kemarin malah disuruh salesnya pinjam-pinjam untuk bayar cicilan. Nah, itu kan oknum ya, nggak boleh lah. Dia yang penting dia aman. Anda mau jungkir balik kayak mau seperti apa, masa bodoh. Yang penting jadi Anda bayar cicilan ke dia. Nah, jadi Anda buat lubang dua lubang, jangan cemplung 2 lubang. Ya enggak? Udah abaikan seperti itu. Di sini senang saya kalau ada yang sok-sok belagu gitu kan ya. Wah, yang konsul gini kayak gini. Lihat saudaranya nanti ya. Biasanya Tuhan itu maha adil ya. Saya sih nanti ya bermasalah. Siapa sih yang tidak punya memiliki utang di sini? Iya. Gitu aja nanti. Pasti akan kena. Ajis, Bang, saya dapat surat somasi dari pihak bank karena kredit saya macet udah 4 tahun. Gimana solusinya? Ya Anda punya seperti apa? Bagusnya apakah mau dilunaskan, apakah dijual secara sukarela, atau kalau ada aset lain, kan tidak bisa dibiarkan juga kan, didiamkan aja kan. Anda itu kan kewajiban Anda. Maunya seperti apa sekarang ini? Kalau Anda minta waktu seperti misalnya katakanlah 3 bulan lagi saya akan lunaskan, mungkin boleh, mungkin masih dimaklumi itu. Tapi kalau misalnya ada wah biarkan nanti sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun nggak selesai juga kan. Jadi intinya maunya Anda solusi maunya seperti apa? Kalau solusinya udah jelas, apakah itu pinjaman bisa di ini aset yang lain, ataukah jual secara sukarela? Kalau di restruktur kan nggak bisa. Mau diapain lagi? Begitu ya. Rizda, Boris terus, assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Siapa lagi nih? Siapa lagi biasa? Siapa lagi nih? Saya lihat lagi di baca ini udah Kresno. Pak, gimana caranya minta untuk Kresno sudah ini yang kolektornya. Dan Hidayat, Bang, DC mungkin nggak sih lagi datang? Sudah juga itu. NSR sudah, Haji sudah, Abang Somai tapi malu sama tetangga. Abang Somai sudah juga, Abang Somai. Sabar ya Bang Somai ya. Tapi saya udah protes pengadilan dan kalah. Ya kan bisa namanya banding. Kalau kalah banding lagi ada namanya kasasi. Kalau ada setelah kasasi ada namanya PK, upaya banyak. Hijrah, masyarakat kita butuh edukasi seperti ini agar tidak terus jadi pembodohan. Terima kasih Pak. Kita sama-sama ini karena ulah dari oknum-oknum pihak bank, pegawainya ya.
Jadi tidak semuanya